Ya, Arise and Shine. Ayo kita baca di dalam Yesaya 60. Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang percaya berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Balik ke ayat 1. Ayat 1. Perhatikan saudaraku. What is the purpose of God ke dalam hidup kita? Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Bangkit jadi terang. Yesaya 43 kalau nggak salah saudaraku mencatat apa? Oh, teruna-teruna akan jatuh tersandung. Mereka menjadi letih, lesu. Anak muda, men. Anak muda loh ini. Kita punya penatua-penatua dan gembala yang luar biasa ya. Penatua kita itu Ibu Christine Here, umur 78 tahun ini saudaraku. Masih pergi ke Nusa Lembongan, Nusa Penida, meresmikan gereja. Ibu Kristi Indra saudaraku, umur 79. Desember kemarin pergi ke pelayanan ke Rantai Awan. Dari Toraja masih naik lagi 9 jam naik mobil saudaraku. Umurnya 17. 79. Di sana pelayanan memberitakan Injil. Tapi firman Tuhan katakan bahwa anak muda akan jatuh tersandung menjadi letih, lesu. Kenapa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan mereka terbawa kepada arus untuk mengikuti arus dunia ini saudaraku. Ya. Makanya Yohanes 3:16 katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka ia mengaruniakan anak putra yang tunggal supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa musuh daripada manusia? Sistem daripada dunia ini. Apa yang sistem dunia ini tawarkan kepada saudara dan saya? Destruction, kehancuran, perpindahan daripada terang kepada gelap. Tetapi Tuhan katakan dengan jelas, bangkit jadi terang. Di dalam terjemahan The Message, saudaraku, dikatakan dengan jelas, get out of bed. Bed itu apa, saudaraku? Tempat apa? Turu, tidur. Bangun, bangun. Ayo, senggol kanan kirinya, bangun. Bangun di sini, saya sudah duduk Pak, bapaknya nggak sadar. Bukan bicara tentang fisik. This is speak about your spirit. Bicara tentang rohmu. Bicara tentang keadaan kerohanianmu. Bangun, bangun. Jangan tiduran. Tadi katakan apa saudaraku? Wake up. Put your face in the sunlight. God's bright glory has risen for you. Halo? Bangun. Lihat itu loh terang matahari. Sebab terang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Banyak orang pergi ke gereja, pengen ngalamin apa saudaraku? Oh saya pengen Pak ngalamin mujizat, pengen dibangkitkan, pengen ngalamin itu. Bagus, saya sakit pengen sembuh. Ya, 2 tahun lalu saya kena kanker, saya pengen sembuh. Puji Tuhan masih disembuhkan dan dikasih kesempatan sama Tuhan. Oh keluarga saya berantakan Pak, saya pengen dipulihkan. Ya. Pak saya tidak punya pekerjaan Tuhan, tolong kasih kerjaan. Dikasih kerjaan. Tuhan kerjaan saya biasa-biasa saja, tolong kerjaan yang luar biasa. Dikasih kerjaan luar biasa. Pertanyaannya setelah itu ngapain? Karena banyak kita cuma ingin apa? Terima yang Tuhan mau kasih saja. Tapi Tuhan katakan wake up from off the dead bed saudaraku. Bangun daripada tempat tidurmu. Bangkit dan apa? Menjadi terang. Sebab dikatakan terang Tuhan, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu saudaraku. Ayat 2, tolong. Dan dikatakan apa? Sebab sesungguhnya, ya, sesungguhnya bicara apa? Faktanya, kenyataannya, kebenarannya saudaraku. Kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Benar enggak? Benar saudaraku. Saudara kalau lihat hari-hari ini, saudara pasti merasakan, saudara lihat dengan kasat mata. Apalagi saudara lihat dengan spirit, dengan roh saudara. Saudara akan melihat bahwa peperangan begitu luar biasa di alam roh saudaraku. Iblis tahu waktunya begitu singkat
dan semakin singkat buat dia untuk mengumpulkan tentara, saudaraku. Siapa masukannya? Ya orang-orang yang tidak mau ikut Tuhan, yang murtad, yang meninggalkan kebenaran. Kegelapan menutupi bumi. Hidup tambah susah sekarang, Pak. Tambah tidak karu-karuan. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara mendengarkan berita, tidak ada berita yang menyenangkan hari-hari ini. Semua bicara tentang hopeless, tidak ada pengharapan. Semua bicara tentang destruction, penghancuran, ya, sakit, malapetaka, perang, dan semuanya, saudaraku. Tidak ada yang tapi manusia diarahkan. Goalnya dipindahkan dari spirit menjadi apa, saudaraku? Uang, duit. Dan jangan salah, saudaraku. Memang pada akhir zaman manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, saudaraku. Ya, kenapa kok Yudas Iskariot ninggalin Tuhan, berkhianat? Itu muridnya Tuhan, saudaraku. Ya, murid yang Tuhan Yesus pilih loh, ya, bukan sontoloyo yang nemu di pinggir jalan loh, ya. Murid Tuhan Yesus, tapi dia tidak jujur, dia talented loh. Dia itu bukan orang bodoh. Buktinya apa? Ditunjuk jadi bendahara. Bendahara, kalau orang ditunjuk jadi bendahara, bisa ngatur duit enggak? Bisa, saudaraku. Oh bisa. Jago kalau gelarnya sarjana ekonomi, jurusan akuntansi, akuntan, MAK, master accounting atau master management, whatever, saudaraku. Ya. Tapi ketika motivasinya pindah dan tidak seirama dengan Tuhan, saudaraku, maka dia mengalami penyimpangan dalam hidupnya, saudaraku. Ya, saya teruskan ya. Sebab sesungguhnya manusia, saudaraku, akhir-akhir ini mereka berpikir, ya sudahlah Pak, pasrahlah, keadaan saya gimana, keluarga saya seperti ini, sudahlah, hancur sudah. Ya. Keluarga-keluarga banyak ngalamin kehancuran, mereka berantem suami istri, saling mengeluarkan kutuk, ngomongin jelek orang tua dengan anak, saudaraku. Berita kekerasan gak ada selesainya dalam hidup ini, kenapa? Capek rasanya. Capek, saudaraku. Kenapa kok capek? Karena ada di dalam kegelapan. Karena ada di dalam sebuah yang namanya kekelaman, saudaraku. Makanya kita coba muter-muter. Orang yang berada di luar Tuhan seolah-olah beraktivitas. Seolah-olah melakukan sesuatu, saudaraku. Tetapi sesungguhnya mereka hidup di dalam kekelaman. Ingat loh ya, diberkati Tuhan secara materi. Jangan berpikir bahwa saudara dan saya itu dekat dengan Tuhan. Itu salah satu kesalahan paling fatal daripada umat Kristen, saudaraku. Dan kemudian kita menciptakan zona nyaman sendiri. Orang Kristen tidak boleh hidup di dalam zona nyaman. Anak-anak muda, ya, biasakan dirimu dengan hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang susah. Sebab engkau akan dipilih Tuhan jadi pemimpin dan bukan ekor, saudaraku. Gak ada pemimpin yang ngalamin hal-hal yang gampang. Harus ngalamin yang susah. Apa Pak tujuan Tuhan dalam hidup saya? Dikatakan apa? Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, katakan kabar baik. Ya, the gospel of the kingdom. Kepada orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Dalam bahasa Inggris, the Spirit of God, the Master, is on me because God anointed me, saudaraku. Ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Ya, God sent me to announce the year of His grace. Dalam bahasa yang lain katakan the year of acceptance of God, saudaraku. Tahun penerimaan Tuhan. A celebration of God's destruction of our enemies and to comfort all who mourn. Ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak pesta ganti kain kabung dimati. Ya. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat 4. Mereka akan membangun, katakan membangun. Reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang dahulu sunyi. Mereka memperbaharui kota-kota runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun.
menjadi sunyi. Kembali ke ayat 1. Ya, Yesaya. Perhatikan saudaraku, ketika roh Tuhan ada di dalam hidup kita, this is your purpose. This is your kingdom identity. Untuk mengembalikan apa? Mengutus aku. Mengutus itu keluar. Bukan untuk diri sendiri. Mengutus itu keluar, saudara. Memberitakan apa, saudaraku? Kabar baik orang sengsara. Supaya ngalamin penghiburan. Ya, kemudian apa lagi? Merawat orang yang remuk hati, hancur hati. Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang yang terkurung dari penjara. Jangan berpikir kalau ngomong penjara itu kerobokan, saudaraku ya. No. Sesungguhnya kita ini tawanan daripada pikiran kita. Kita ini tawanan daripada pola pikir kita sendiri, saudaraku. Ketika pola pikir kita ngomong enggak mungkin, itu yang terjadi. Ketika pola pikir kita ngomong enggak bisa, itu yang terjadi, saudaraku. Ketika pola pikir kita terhamiri, terpengaruh oleh orang-orang sekeliling kita, saudaraku. Dan kita bukannya mengalami sebuah pengharapan, tetapi day by day kita mengalami mulai tersudut, bahkan saudaraku tertekan dan bahkan hilang, saudaraku. Kita ngalamin hopeless. Tidak ada lagi pengharapan di dalam hidup kita. Dan kita mulai menyerah dengan keadaan. Ya mau gimana lagi Pak, COVID Pak. Ya mau gimana lagi Pak, psikonya seperti ini Pak. Saya tidak bicara bahwa ketika itu saudara bicara tentang hal keuangan, tidak. Tetapi orang Kristen, ya, orang yang mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, sukacita, damai sejahtera dan kasih Allah tidak pernah hilang di dalam hidupnya. Tidak pernah hilang, saudaraku. Ya Bapak tidak ngalamin, siapa bila tidak ngalamin? Saya ngalamin, saudaraku. Tekanan begitu luar biasa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, ada enggak ya kasih? Ada enggak ya sukacita? Ada enggak ya spirit itu untuk menyala-nyala terus ngalahin Tuhan? Orang yang cuma memikirkan dirinya sendiri, perhatikan saudaraku. Percuma saya katakan roh Tuhan ada dalam hidup mereka. Loh kok gitu Pak? Loh perhatikan ini. Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku. Ia mengutus aku keluar. Yesaya 60 itu sudah selesai kita terhadap diri kita sendiri. Tuh. Bangkit jadi terang. Terang Tuhan telah terbit atasmu. Memang bumi ini gelap. Memang bumi ini kelam. Tetapi terang Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai engkau. Siapa orang yang ada di dalam kemuliaannya Tuhan, saudaraku? Oh, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang cinta Tuhan. Orang yang lurus dan hidup di dalam kebenaran, menjaga hatinya, saudaraku. Firman Tuhan katakan, orang benar itu berani seperti singa muda, saudaraku. Ketika dia ngadepin tantangan, ngadepin fitnah, oh ya enggak apa-apa, ditemukan saja. Beberapa kali saya difitnah, paling gampang kan, temukan aja. Kalau berani ketemu, ya ayo dengerin. Siapa yang benar, siapa yang salah. Satu hari saya difitnah dan beritanya sampai ke penatua, saudaraku. Penatua ngomong sama saya, David saya dengar kamu gini. Oh gampang Bu, gini aja, panggil orangnya, temukan kita bertiga. Ibu enggak usah ikut ngomong, enggak usah bela saya, dengerin aja. Ketika ditemuin apa? Enggak berani datang, saudaraku. ya kita tahu lah, kalau hoax kan enggak berani dipertanggungjawabkan. Buktinya enggak ada. Orang benar berani seperti singa muda. Apa yang membuat kita itu merasa jauh daripada Tuhan? Enggak ada. Yesaya mengatakan DOSA, cuma itu aja, dosa. Dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk nolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita, saudara. Tetapi yang menjadi penghalang segala sesuatunya adalah apa? Dosa. Banyak orang Kristen tertidur hari-hari ini, saudaraku. Mereka nyaman, mereka berpikir bahwa kekristenan itu cuma seperti sebuah ilmu pengetahuan. Bahkan kekristenan itu cuma sebuah tuntutan yang ada di lembar KTP kita, saudara. No. Tuhan punya purpose dalam hidup kita. Untuk mengutus kita keluar. Siapa yang mengurapi kita? God anointed me. Tuhan yang mengurapi aku. Berapa banyak yang mau diurapi Tuhan, saudaraku? Angkat tanganmu. Yang mau diutus Tuhan, angkat tangan juga. Nah saudara kan mulai mikir kan, saya diutus kemana? Minimal kita selesai diri kita. Selesai dengan diri kita. Pola pikir kita berubah, iya ya.
Ternyata selama ini saya dinabobok, cuma mikirin diri sendiri. Mikirin orang keluarga saya, mikirin anak saya, mikirin orang tua saya. Ternyata Tuhan tidak suruh itu. Tuhan suruh saya pergi memberitakan orang yang sengsara. Orang yang dipenjara. Orang yang tawanan. Kalau Pak Arifin katakan golongan MCLB. Apa itu? Miskin, cacat, lumpuh, buta. Orang miskin perlu ditolong. Orang cacat perlu ditolong. Orang lumpuh perlu ditolong. Orang buta perlu dibimbing, saudaraku. Dan kemudian saudaraku ayat 2 tadi dikatakan dengan jelas. Untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan. Dan, perhatikan ya, hari pembalasan Allah kita. Ada 2. Saudara mau pilih mana? Mau pilih rahmat Tuhan atau hari pembalasan? Hari pembalasan itu jelas loh ya. Hari penghakiman. Saya mau bahas tentang tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan dikatakan the year of His grace. Tahun anugerah Tuhan. Grace itu adalah sesuatu yang saudara dan saya tidak layak untuk dapatkan. Tapi kita dikasih Tuhan, saudaraku. Dalam bahasa yang lain dikatakan the year of acceptable of God. Ya, tahun di mana Tuhan itu tidak bisa nolak, saudaraku. Ya. Pak, dosa saya begitu besar, Pak. Kesalahan saya begitu besar. Firman Tuhan katakan apa? Ketika umatku merendahkan dirinya, mengaku dosanya dan merendahkan dirinya, maka aku akan membalikkan mereka dari jalan-jalan yang jahat, saudaraku. Ya, tahun saat yang Tuhan itu tidak bisa tolak, saudaraku. Ketika kita datang dengan rendah hati dan pengakuan di hadapan Tuhan. Dan ini kabar baik buat kita semua. Bahwa Tuhan, the year of grace of God, ada di depan kita, saudaraku. Kalau kita lewat gimana, Pak? Ya pilih aja yang kedua. Hari pembalasan Allah. Kok nakut-nakutin? Enggak, saya bacain firman Tuhan, saudaraku. Saya enggak nakut-nakutin. Ya. Ayat 3. Untuk apa? Mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Abu itu apa? Tanda berkabung, saudaraku. Ya. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Orang yang disertai Tuhan, orang Kristen, saya mau kasih tahu hidupnya bukan biasa-biasa, hidupnya luar biasa. Dan kembali saya ingetin, bukan bicara masalah keuangan, tidak. Hidupnya selalu mengalami terobosan hal yang baru. Tapi Pak, saya lihat orang Kristen ini ngalamin tekanan begitu luar biasa. Iya, betul. Orang Kristen kalau tidak ngalamin sengsara, tidak ngalamin kesempurnaan, tidak ngalamin kemuliaan, saudaraku. Tetapi lihat orang Kristen yang sungguh-sungguh, ketika mereka mengalami ujian, mereka tetap tekun dengan standing grace, ya, anugerah untuk itu tetap hidup benar, mempertahankan kebenaran, saudaraku. Supaya apa? Supaya menyenangkan Bapaknya di surga. Kebanyakan kita sungkan, saudaraku, dan toleransi. Ya gimana lagi, Pak? Ya enggak enak sama teman-teman, saudaraku. Orang yang toleransi itu lebih takut temannya daripada takut Tuhan, saudaraku. Lebih takut temannya daripada takut Tuhan. Nah, seharusnya hidup kita ngalamin ini. Berubah. Dulu mungkin kita hidup di dalam kutuk. Kesusahan, saudaraku. Kalau lihat wajahnya, saudaraku, ya, wajah yang apa ya? Sedih, tertekan. Kayak enggak punya pengharapan. Kenapa? Tertawan. Tapi kalau ada roh Tuhan di sana. Dan tugas saudara dan saya. Untuk diutus dan melayani mereka. Orang ngalamin perubahan. Penuh sukacita. Kenapa? Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan sukacita Tuhan adalah kekuatan kita, saudaraku. Amin? Amin? Ya. Ketika ketemu dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan, yang tertekan, yang masalahnya begitu beratnya luar biasa. Kembali kepada jalan yang benar, saudaraku. Berbalik daripada jalan yang jahat. Dan landasan kehidupannya bukan omongan orang pintar atau pendapat ekonom. Tetapi landasan hidup orang Kristen adalah firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita semua punya background, punya history, punya culture, punya budaya masing-masing. Tapi percayalah,
Ketika kita mempertahankan culture itu menjadi budaya kita, maka kehidupanmu tidak akan menuju kepada jalan yang lurus. Seharusnya ketika kita percaya Tuhan Yesus dan mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, firman Tuhan mutlak menjadi tuntunan di dalam hidup kita, bukan yang lain, saudaraku. Bukan yang lain. Kenapa? Karena kebenaran itu yang membebaskan kita. The righteousness will set you free. Siapa kebenaran itu? Bukan kita kebenaran adalah Tuhan Yesus. Ketika kita percaya melakukan firman dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roma 8 katakan bahwa apapun yang kau minta akan diberikan kepada Bapamu. Kapan? Ketika kita bersehati dengan Roh Kudus dan membiarkan Dia memerintah hidup kita, saudaraku. Ayat 4 dikatakan apa? Mereka akan membangun reruntuhan yang berabad-abad, mendirikan kembali, rebuilding, tempat-tempat yang sejak dahulu jadi sunyi, dan mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi, saudaraku. Perhatikan ayat ini terakhir, saudaraku. Tuhan itu Tuhan yang membalikan keadaan. Mungkin kehidupan kita kayak ini, saudaraku. Tidak bisa, Pak, dari dulu seperti ini sudah. Dulu keluarga kami itu keluarga terkutuk. Ya, papa mama saya itu nyembah berhala. Pagi, sore bakar sesuatu, saudaraku, untuk mempersembahkan. Makanya di keluarga kami itu ribut aja. Di keluarga yang lama waktu saya kecil ya. Ribut aja, berantem aja kerja. Gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, gak ada kasih, saudaraku. Ya, kehidupan perekonomian hancur kacau balau lah. Ya, kerjaannya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, saudaraku. Berantakan semuanya. Sampai ketika saya dewasa, saya pun tidak berani membuat goal setting dalam hidup saya. Kenapa? My parents, orang tua saya itu adalah businessman yang fail, yang gagal. Kerja apa aja gagal, saudaraku. Kok kayaknya, maaf ya, goblok sekali loh, bodoh banget. Tapi penyebabnya bukan itu. Penyebabnya karena reruntuhan yang sudah berabad-abad itu tetap sunyi sepi. Nggak ada pembebas. Nggak ada yang nebus. Firman Tuhan katakan Jesus is our redeemer. Tuhan itu pembebas kita, Tuhan itu yang nebus kita. Dan ketika saya mulai belajar kenal Tuhan dan belajar hidup mulai sungguh-sungguh, saudaraku. Kehidupan itu mulai berubah. Reruntuhan yang mulai berabad-abad itu mulai dibangun. Bahkan di dalam Mazmur, pintu gerbang yang tertutup berabad-abad dibukakan sama Tuhan. Nomor satu apa? Pintu gerbang pikiran. Yang selfish, yang mikirin cuma diri sendiri, saudaraku. Yang mikir enak. Orang paling enak tuh mikir apa? Mikir diri sendiri, tidak usah mikir orang lain paling enak, saudaraku. Tidak usah ruwet kan? Tapi Tuhan tidak pernah suruh gitu. Tuhan suruh kita mikirin orang lain. Yang lain. Orang yang sengsara, orang yang terikat, saudaraku. Dan kemudian setelah itu, oh mujizat demi mujizat. Tanda demi tanda menyertai orang percaya. Orang percaya tidak pernah selesai hidupnya dengan tanda dan mujizat. Ya, tadi Pak Arifin itu baru bongkar sedikit itu. Ya, bagaimana dia ikut Pak Alex itu khotbah di garasi, saudaraku ya. Orang datang pakai tongkat, tongkatnya dihancurin. Pak Gembala kita tuh berapa kali selamat dari maut, kanker, dan penyakit-penyakit yang lain, saudaraku. Udah terlalu banyak lah, ya. Loh, kalau kok ada yang meninggal ya udah waktunya Tuhan. Tapi kalau tidak meninggal, ada pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Dan saya melihat, saudaraku, ketika orang sungguh-sungguh, tidak ada orang tidak ditolong Tuhan, saudaraku. Tidak ada. Apapun masalahmu, saudaraku. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Mengalaminya, saudaraku. Tuhan sanggup. Tapi mesti bangun. Bangun. Spirit, rohnya bangun. Tidak tidur lagi. Dan saya percaya malam hari ini ada pencurahan daripada Tuhan untuk mengutus kita. Beberapa mungkin tidak percaya. Saudara,
Saya tidak nyalahkan, karena mungkin kehidupanmu seperti itu. Artinya saudara tidak pernah ngalamin Tuhan. Tapi minta malam hari ini. Minta hari ini sesuatu yang baru dari doa Tuhan. Rasul Paulus itu kurang jahat apa? Saudaraku Yudas itu ya, sih mending. Dia cuma jual Tuhan Yesus. Satu orang. Rasul Paulus itu, aduh, bunuhnya mungkin tidak terhitung saudaraku, udahlah. Stefanus, martir pertama, ketika dia dilemparin batu, dia ada di sana. Dia mengantungin surat izin bunuh, saudaraku. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, dia ngomong apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku berlari kepada satu pertandingan ilahi, saudaraku. Mari kita berdoa.